Oke, pada video kali ini yang akan saya bahas adalah masih tentang vektor di R2, tapi pembahasan kali ini adalah tentang perbandingan vektor di R2. Kalau kalian udah belajar operasi vektor, terus perkalian skalar, terus perkalian skalar antar vektor atau dot product. Nah, sekarang kita perbandingan vektor di R2. Nah, gimana sih perbandingan vektor di R2 itu? Nah, sebelum ke perbandingan vektor, kita pertama bahas dulu di ruas garis, perbandingan di ruas garis. Nanti baru kita ke vektornya. Jadi, misal di sini saya punya titik A, kemudian di sini ada titik B. Nah, ini kita hubungkan gini ya. Nah, ini adalah titik P di tengah-tengah. P itu berarti ada di antara garis A dan B. Nah, perbandingan dari A ke P itu misalkan M, dari P ke B itu misalkan N. Perbandingan antara AP terhadap PB berarti itu kita bisa tulis dengan AP banding PB sama dengan M banding N. Gitu ya. Nah, ini kalau P-nya ada di antara garis A dan B. Berarti ada di dalam garis A dan B. Sekarang pertanyaannya, kalau dia ada di luar garis, gimana caranya? Misalkan di sini ada titik A, di sininya P, kemudian di sini B. Perbandingannya dari A ke P itu M, dari P ke B itu apa? Jadi kita bisa tulis kalau perbandingan AP terhadap PB berarti sama dengan, lihat ini dia angkanya salah, arahnya berubah ke sebelah sana. Berarti jadi min N. Berarti AP banding PB adalah M banding min N. Ini di dalam, ini ruas garis dulu. Ini P-nya berarti artinya di luar ruas garis. Ini paham ya? Ini hanya pengantar sebelum kita ke vektor nantinya. Gitu. Jadi kalian tahu mana tuh maksudnya di dalam, mana maksudnya di luar. Gitu. Selanjutnya perbandingan dalam vektor di R2. Di R2 berarti kita masih pakai koordinat kartesius ya. Ini misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik O, di mana dia 0,0. Kemudian di sini ada titik A, terus di sini ada titik B. Nah, ini dia. Kita hubungkan. Nah, di tengah-tengahnya ada titik P. Nah, di mana vektornya? Ini kalau kita tarik dari titik 0,0 terhadap titik A. Nah, ini dia gini, ini berarti kan vektor posisi A. Ini kita tarik dari titik 0,0 ke titik B. Berarti ini kita bisa namain vektor posisi B. Nah, kalau ini kita tarik ke titik P, kita bisa namain dia vektor posisi P. Dengan perbandingan AP-nya M, PB-nya N. Dimisalkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari vektor posisi P-nya? Nah, kita bisa menggunakan, berarti kan tadi yang diketahui perbandingannya ya. Perbandingan vektor AP terhadap PB. Nah, ini berarti M banding N. Ini yang kita ketahui. Nah, nanti juga diketahui tuh vektor posisi A-nya berapa, atau koordinat A-nya berapa, terus vektor posisi B-nya berapa, atau koordinat B-nya berapa. Nah, kita bisa nentuin vektor posisi P-nya sama dengan N dikali vektor posisi A
ditambah M dikali vektor posisi B per M plus N. Nah, ini yang akan kita pakai dalam perbandingan vektor. Jadi ngilang ya, si N ini dikali A, nah M ini dikali vektor B-nya. Baru M plus N dijumlah. Sampai sini paham? Biar lebih paham kita ke contoh soal. Kita bahas contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama, diketahui ruas garis vektor AB dengan titik A min 2,5 dan titik B 10,1. Kemudian titik D terletak pada vektor AB sehingga vektor AD banding vektor DB sama dengan 1:3. Tentukan vektor posisi D. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita pakai titik aja ya, misalnya pakai titik biar gampang. Misalkan di sini titik A, ininya min 2,5. Kemudian misalnya di sini ada B, ininya 10,1 gitu kan ya. Terus D terletak pada AB, berarti dia di tengah-tengah, bukan di tengah sih. Terletak pada AB, terletak dimanapun gitu kan. Pokoknya di antara si garis AB-nya itu. Dengan perbandingan AD banding DB 1:3. Gini ya. Misalnya di sini D dari A ke D. Berarti AD itu 1, dari D ke B itu 3. AD banding DB itu sama dengan 1:3. Nah, ini kita udah dapet nih. Ini M-nya, ini N-nya. Itu yang diketahuinya. Terus ini X, ini Y, ini X atau ini XA, ini YA, ini XB, ini YB. Nah, gimana caranya? Yang ditanya vektor posisi D. Berarti vektor posisi D sama dengan si N dikali vektor A, itu kan, ditambah M dikali vektor B per M plus N. Atau kalau kalian garis bingung gini, boleh digambar pakai koordinat. Misal ini ya, di sini X, di sini Y, di sini A-nya gitu kan ya. Di sini B-nya begini seret, di sini ada titik D-nya. Ini dari ke sini vektor posisi A, ini vektor posisi B. Yang dicari adalah vektor posisi D-nya, gitu kan. A-nya min 2,5, B-nya 10,1. Oke, tinggal kita masukin. N-nya dapat 3. Berarti 3 dikali vektor A-nya berarti min 2 sama 5 ditambah M-nya 1 dikali 10 sama 1. Ini begini, per 3, 1 ditambah 3. Oke, jadi hasilnya adalah yang atas 3 kali min 2 itu sama dengan min 6, 3 kali 5 sama dengan 15, ditambah 1 kali 10. 10, 1 kali 1, 1. Per, berapa itu? 4. 1 tambah 3. Oke, tambahin atas tambah atas, bawah tambah bawah. Min 6 ditambah 10, jadi 4. 15 ditambah 1, jadi 16. Per 4. Nah, ini kita bisa keluarin. Jadi 1/4 dikali, nah biar gampang, 4 sama 16. Oke, jadi 1/4 kali 4, 1. 1/4 kali 16 itu sama dengan 6. Di sini hasilnya gini, 6. Atau berarti vektor posisi D-nya sama dengan, aduh nggak muat, maaf, di sini aja.
vektor posisi D-nya itu sama dengan 1,6. Udah selesai sampai sini, paham? Gampang. Nah, ini yang kedua, contoh soalnya, misal baca ya, diketahui koordinat titik A min 4,3 dan B-nya 0,3. Titik C membagi ruas garis melalui titik A dan B di luar. Dengan perbandingan 3:1. Tentukan koordinat titik C. Oke, berarti kalau misalnya kita punya misal di sini ada titik koordinat A, dia min 4,3. Kemudian di sini itu berarti ada B, ya kan? 0,3. Nah, di sini nih ada C. Kata dia di luar. Yang ditanya koordinatnya. Perbandingannya berarti 3:1. Dari A ke C atau vektor A atau AC banding CB gitu aja lah. Banding CB. Nah, tuh nabrak kan. Ini 3, ini berarti min 1. Arahnya berubah ya. Banding CB. Berarti 3 banding min 1. Di sini M, di sini N. Oke, berarti kita bisa dapat C-nya, vektor posisinya dulu ya. C-nya berarti N dikali si A ditambah M dikali vektor B-nya per M plus N. Oke, tinggal masukin. N-nya berarti sama dengan min 1. Min 1 dikali, itunya berapa? Min 4 sama 3. Ditambah M-nya adalah 3. Dikali 0 sama 3. Per 3 ditambah min 1. Oke, kaliin yang atas berarti hasilnya jadi min 1 kali 4, 4 gitu kan ya. Kali min 4 terus min 1 kali 3, min 3 ditambah di sini 0, di sini 9. Nah, per 3 ditambah min 1, 2. Oke, atas tambah atas, bawah tambah bawah, berarti sama dengan 4, min 3 ditambah 9, berarti 6. Per 2. Jadiin seperdua. Berarti setengah dikali 4 dan 6. Hasilnya setengah kali 4 itu 2, setengah kali 6 itu 3. Berarti kalau yang ditanya koordinat, ini kan vektor posisi ya. Vektor posisinya itu berarti sama dengan 2,3. Kalau koordinat, berarti di sini koordinat titik C itu adalah 2,3. Udah begitu. Gampang ya. Ini dia contoh ketika garisnya di luar. Sama aja sebenarnya pengerjaannya. Udah, semoga kalian paham tentang perbandingan vektor ini. Nanti dikerjakan soal-soal latihannya ya.